selesai je sekolah, kamu sekolah ni ngapain gitu kan. Entah mau kerja, mau nikah, atau kuliah, gitu kan. Itu ya tuh, atau lebih parah lagi nganggur. Pilih mana 4 nih. Mau kerja, nikah, kuliah, nganggur. Itu ya tuh kan. Betul. Selamat datang di podcast Ruang Budak. Jadi podcast kali ini adalah podcast perdana kami di channel YouTube Nekat Official Pontianak. Jadi pada saat ini kami akan membahas tentang organisasi kepemudaan di kampus. Nah, jadi perkenalkan, saya pembawa acara di podcast ini, Irfan Paloga. Saya ditemani oleh sahabat saya dan juga akan menjadi narasumber kita yang akan membahas tentang aktivis pemuda di kampus. Nah, oke. Tolong dipegang dulu, Ben. Tutup nih. Nah, oke. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah, hari ini sehat. Sehat. Masih diberi napas. Oh, sudah napas ya. Kalau tidak napas, tidak mungkin hadir, Bang. Hadir di sini. Ya, betul juga. Terus kita doa juga kepada kawan-kawan, saudara, adik-adik, abang-abang, abang, bapak, emak, apa ke ya, mak angkat, apa angkat, yang mungkin saat sakit, mudah-mudahan kesehatan. Amin. Karena sehat tuh, kalau kita sakit susah nak kemana. Ya, kalau betul. kita sehat bisa makan, betul. bisa jalan, bisa betul. olahraga, bisa malam pekanan, malam Betul, minggu ya. betul. Betul tak nih? Betul. Nah, jadi ngapa yang datang itu auditnya sumbernya? Kita di sini Banyak nih. akan membahas aktivis mahasiswa. Jadi abang kan pernah kuliah kan? Jadi saya dengar-dengar abang nih kan banyak ikut kegiatan di kampus maupun di luar kampus. Dan saya dengar abang ini juga ikut dan juga pernah jadi ketua PMM, betul Bang? Ya, satu organisasi mahasiswa, ya. Non kampus. Non kampus. Jadi bisa nggak abang ceritakan mungkin untuk anak-anak yang baru tamat SMA nih, biar dia gimana nanti masuk kuliahnya, biar dia bisa dapat pencerahan. Bisa abang ceritakan gimana abang kuliah dulu? Abang kuliah dulu di mana? Saya dulu kuliah di kampus swasta. Swasta, ya. Di mana tuh Bang? STIS. Syarif Abdurrahman. STIS atau tuh kepanjangannya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Pontianak. di mana tuh Bang? Di jalan mana Sungai Dalam. Oh, Sungai Dalam. Ya, di belakang masjid Ikhwan Mukminin. Jadi kampusnya agak lumayan kecil ya, tapi luar biasa bisa menghadirkan para mahasiswa hukum. Jadi yang banyak pengacara, yang suka menjadi advokat, terus membantu mungkin ada terkait hukum, terkait apa, atau perkara-perkara perceraian, perkara-perkara tentang harta gunung gini. Nah, disitulah banyak para bibit-bibitnya. Jadi itu sekolah tinggi ilmu syariah itu membahas tentang mungkin kalau selesai itu jadi SH sebenarnya, tapi ada perubahan gelar jadi SHI sebenarnya. Jadi perubahan gelar jadi SH. STIS Bang ya? STIS. Saya juga pernah lewat di Sungai Dalam tuh, cuman saya tidak pernah nemu kampus STIS tuh ya. Iya, karena dia masuk dalam gang. Oh, pantesan saya nggak pernah lihat. Nah, jadi benar sekali Bang Paloga terkait saya pernah jadi aktivis mahasiswa, pernah ikut organisasi itu kan, terus kegiatan-kegiatan sosial. Dan seorang aktivis itu betul sekali ya, karena memang tapi kita gak banyak-banyak benar organisasi.
sangat tidak boleh juga ya. Iya betul. Karena kita dulu mahasiswa. Iya betul. Jadi itu belum fokus ke sekolah kuliah, Iya. belum fokus ke tugas, belum fokus lagi yang lain. Iya betul. Nah, jadi itu memang untuk dan mungkin untuk adik-adik ya nih, adik yang baru tamat sekolah atau adik-adik yang mau nak kuliah, kan, adik-adik yang memang tujuannya kuliah ini untuk apa sih, gitu kan? Jadi memang kita harus tahu nih adik-adik yang masih sekolah, karena ini juga terkait dengan adik yang kuliah, ya. Nah, jadi adik-adik yang sekolah harus punya tujuan juga terkait selesai di sekolah, kamu di sekolah ini ngapain gitu kan. Nah, entah mau kerja, mau nikah, atau kuliah, gitu kan. Itu ya tuh, atau lebih parah lagi nganggur. Pilih mana empat nih. Mau kerja, nikah, kuliah, nganggur. Itu ya tuh kan. Betul. Nah, jadi memang banyak selesai sekolah itu banyak nganggur. Apa waktu itu masa pandemi ya. Iya betul. Kan jadi ini alhamdulillah mungkin saat ini udah reda, udah mungkin kata orang tuh pandemi dah lewat. Tapi adik masih ada. Iya betul. Jadi sebagai adik-adik yang mungkin mau kuliah, ini yang diperhatikan adalah berhati-hati dalam bergaul. Iya betul. Ya, bergaul, pilihlah kawan yang tepat. Jangan asal-asal gaul, punya kesenangan banyak. Nah, ini pengalaman banyak kawan sekolah pengen kuliah itu, akhirnya banyak putus setengah jalan. Iya betul. Nah, kadang rusak karena pergaulan, rusak karena kerja, ya, rusak karena dia dan nikah duluan sebelum selesai kuliah, rusak karena dia tak punya duit. Nah, tuh. Jadi ini juga salah satu menjadi niat kita mau kuliah tuh ngapain gitu kan. Nah, harus punya niat dulu. Nah, jadi jangan suka-suka nak kuliah tapi tak ada tujuan, malah nghabiskan duit orang tua. Ini pasti itu. Nah, itu juga kalau kita udah kuliah nih, yang biasa masuk organisasi sekolah sih nyaman dia kan. Nah, ketika kita kuliah jangan cuma fokus ke kuliah juga. Ada hal yang menambah wawasan kita, ikut organisasi kampus atau luar organisasi kampus. Nah, itu untuk menambah wawasan. Wawasan kita, ada tujuan kita mau jadi apa. Kalau kita mau masuk dalam kantor kerja, kantor apapun itu, kita harus tahu juga bentuk organisasi. Ya kan? Nah, jadi tidak cuma fokus kuliah, sehingga kalau kita berpikir kita kuliah itu selesai kuliah dapat kerja, itu memang betul. Tapi kita tidak tahu proses dunia luar itu seperti apa, kerja seperti apa. Karena di organisasi, sistem organisasi itu bisa juga dikaitkan dengan sistem kerja. Kalau kita udah kerja, nah rugi kalau saya bilang kalau kita fokus kuliah ya. Kalau kita tidak masuk organisasi. Iya betul. Nah, pertama, jangan juga kita suka banyak ikut organisasi. Salah juga, tak boleh. Kalau bisa 1 atau 2. Nah, cukuplah 3 gitu ya. Jangan sampai 10. Nah, ini ada pengalaman. Itu kenapa tuh Bang? Nggak boleh ikut banyak organisasi itu kenapa? Karena dia bisa tidak fokus kuliah. Tidak akan fokus ke satu organisasi untuk membangun perkembangan organisasi itu. Iya betul. Kalau dia banyak organisasi, bagaimana belum satu selesai dia nak satu lagi, belum selesai satu lagi, tapi dia udah sombong, saya banyak organisasi. Jadi terbengkalai kan ya? Terbengkalai. Oh betul. Tak tentu wudhu kalau kata orang bagian apa untuk masuk organisasi ini, tetapi dia tidak membangun organisasi. Iya betul. Ya. Tapi tidak masalah kalau dia mampu, tidak masalah. Tapi kalau dia tak mampu, itu bisa merusak. Itu ya. Kalau tak bisa mampu lah, Bang ya. Kalau mampu tak masalah. Tapi pasti banyak yang terbengkalai. Betul. Ya,
Karena banyak sekali organisasi kan ya. Banyak sekali organisasi kampus, banyak sekali organisasi luar kampus, mau komunitas, organisasi ya. Nah itu. Jadi juga ini bagaimana kita aktif dalam organisasi. Kita nampak itu kan. Kenapa saya di sini kata melogate aktif di ini nih? Karena mungkin ada organisasi yang difokuskan. Iya betul. Karena saya pernah jadi ketua satu organisasi Melayu lah ya. Iya betul. Yaitu Kata Mahasiswa Melayu. Nah itu juga terkait bagaimana kita bisa menjadi ketua organisasi, bagaimana kita sebagai koordinator lapangan, bagaimana kita menjadi seorang ketua komunitas, ya juga. Nah ini karena kita orang menilai kita, tidak asal-asalnya dipilih gitu kan. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengolah organisasi itu. Nah jadi gini, ketika kita sudah masuk organisasi nih, maksudnya kalau kita sudah masuk kuliah nih, iya betul. Pertama kita fokus dengan tugas loh. Nanti selanjutnya ada namanya pengrekrutan anggota baru dari organisasi kampus, gitu. Nah, organisasi kampus ini tujuannya apa? Karena mungkin tujuan itu ada suatu yang menjadi nilai di suatu prodi itu ya. Nah, karena kampus ini memang ada kampus yang harus masuk organisasi, ya kan? Organisasi misalkan organisasi prodinya dakwah, pasti ada organisasinya, ya kan? Terus apa lagi? Bukan hal seperti itulah ya. Nah, mau masuk apa pasti ada organisasinya. Nah, itu wajib, tidak boleh tidak. Nah, itu salah satu juga menjadi mengapa kita harus masuk di situ. Nah, itu. Terus di luar harus ada juga yang lepas dari kampus. Untuk apa? Relasi. Itu penting. Mau gimana kita berkembang, banyak relasi. Iya betul. Ya lebih mudah ya. Mudah dapat kerja, dapat kerja, mudah ngomongkan orang. Mudah bicara, mudah dapat ilmu baru lah. Ya, betul. Organisasi dapat ilmu baru ya. Bukan cuma kuliah itu fokus belajar. Iya betul. Bisa gitu. Nah ini Bang, ini yang menarik nih. Abang kan tadi bilang pernah jadi ketua di organisasi Melayu. Nah, bisa nggak Abang, gimana lah cara Abang tuh bisa jadi ketua tuh? Nah, gimana tuh Bang? Apakah Abang ditunjuk dengan budak-budak atau gimana? Nampak itu. Abang keren sekali nih bisa jadi ketua nih kan? Itu ya. Perjalanan itu memang panjang, tak semudah yang kita bayangkan gitu. Oh iya. Apa namanya? Memang kalau ini pengalaman atau sedikit curhat lah ya. Iya betul, boleh. Ini cuma sempat curhat di podcast. Setiap saya masuk organisasi, pasti banyak langsung memilih saya pengen jadi ketua bidang, ketua organisasi. Nah, terus dan itu kenapa bisa terjadi? Mungkin orang menilai dari wawasan kita, pemikiran kita, relasi kita, itu penting. Nah, setiap begitu, bukan sombong. Iya betul. Nah, bukan sombong. Nah, ini mungkin misalkan adik-adik ini pengennya nak kuliah ya, maksudnya pengen ya masuk organisasi. Iya. Apa saja tujuan? Kita ingin cari kawan, cari pacar, cari jodoh. Kalau Abang apa tujuannya Bang ikut organisasi? Relasi. Oh relasi, yang tadi aku jelaskan. Relasi, terus menambah wawasan dalam bagaimana sih membangun organisasi ini. Menambah ilmu lah Bang ya, ilmu baru Bang ya. Setiap organisasi itu beda-beda sistem. Beda-beda sistem beda ilmu gitu. Yang pasti utamanya nak besarkan organisasi. Itu tujuan awal. Masing-masing pengen besar organisasinya. Sistemnya beda-beda. Iya betul. Ada sistem dakwah. Iya betul. Ada sistem ekonomi. Sistem dakwah tuh di kampus saya itu ada tuh namanya LDK. LDK. Ya, itu ada LDK. Nah, terus ada juga ingin membantu masyarakat sosial, mengembangkan budaya, kan beda-beda sistem nih. Iya betul. Betul lah. Betul. Nah, saya ya, kalau di organisasi saya pernah menjadi kepala bidang satu organisasi di kampus.
Saya pernah menjadi Apa tuh Bang? Kepala bidang apa tuh? Organisasi apa? Organisasi kami. Oh, kami. Iya. Iya, iya. Terus koordinator panitia, gitu kan, iya. ketua panitia. Iya. Nah, itu pilihan itu dengan cara nembak langsung, gitu kan. Dan kita tak tahu apa maksudnya. Memang dari pergerakan itu memang kita tuh aktif. Nah, itu utama. Aktif, kita pengen nampak. Kita memang sebenarnya tidak mau dipilih-pilih, tapi karena aktif bener. Aktif itu menjadi salah satu cara pandang orang kok dia bisa jadi nah, ketua gitu kan ya. Kalau tidak aktif susah juga kan. Dipilih gitu susah juga jadi ketua kalau tidak aktif. Nah, kadang memang kalau kita kebanyakan organisasi bisa terbengkalai ya. Iya betul. Nah, terus bisa jadi ketua umum satu mahasiswa Melayu, kan? Nah, situ di mana kawan-kawan Melayu, semua di situ. Iya betul. Di situ kita ngangkat budaya. Di situ kita sosial. Di situ kita ada agamanya. Iya betul. Ya. Nah, bagaimana mempertahankan budaya? Iya betul. Bagaimana kita mempertahankan nilai sosial? Iya betul. Bagaimana kita mempertahankan budaya, kayak gitu kan, budaya, agama dan sosial itu jadi satu tuh. Nah, itu memang susah kalau tidak kita pertahankan dengan cara aktif dan mengajak dengan anggota-anggota tuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, selalu baik-baik. Jangan banyak jadi musuh orang. Benar tuh, jangan banyak jadi musuh orang. Pertama, kita tak boleh kata-kata kasar. Terus banyaklah menganggap semua itu saudara. Terus jangan meremehkan anggota saudara yang lainnya. Terus selalu merangkul. Itu tugas ketua tuh Bang. Tugas ketua itu gitu. Tak boleh milih pihak ini, harus menengah. Wajar kalau menjadi ketua. Jadi kalau ada masalah orang, kita tak boleh ikut campur. Kita cukup tahu kalau memang itu terkait masuk ke kita, wajib kita selesaikan sama-sama. Iya betul. Tak boleh kita lepas. Nah, itu. Ini Bang, saya mau nanya nih Bang, saya potong loh. Ini nih apa yang membuat menarik gitu Bang masuk organisasi itu? Selain nambah ilmu, nambah relasi itu, apakah yang membuat menarik masuk organisasi? Apakah bisa dapat cewek di situ? Ya. Salah satu. Salah satunya. Dapat cewek itu Bang ya. Terus apakah lain lah? Saya pun juga susah juga ya menjelaskannya. Semoga banyak kali juga masuk organisasi gitu kan. Ada juga sih. Ada juga. Cuman kalau organisasi Abang nih, saya dengar-dengar udah terkenal Abang nih sebagai ketua PMM nih. Ini sangat terkenal Abang nih kalau di Pontianak nih, ketua PMM. Banyak mahasiswanya nih. Jadi memang mungkin kan pergerakan lah mungkin ya. Kita sering turun di jalan, ya, memberikan bantuan atau mencari bantuan untuk saudara-saudara. Terus kita menampilkan budaya-budaya kita, ya, mengajak merangkul. Terus sering banyak update di media sosial. Salah satunya. Nah, terus apa yang senang bagusnya di organisasi? Itu tadi pertama kita bisa menjadi orang yang bisa mengatur bagaimana masalah dalam membangun suatu rumah tangga. Nah, contohnya organisasi. Ada juga Bang ya, belajar rumah tangga ya. Iya, karena itu rumah tangga itu ya. Iya betul juga. Tapi kalau kita tidak menjadi pengurus, bukan tanggung jawab kita. Iya betul. Tapi kalau sudah menjadi pengurus, tetap menjadi rumah tangga. Tapi kalau kita tidak masuk situ, otomatis sudah jadi rumah tangga kita. Iya betul. Kita jelek-jelek kan kita masuk situ. Iya betul. Kita sama pula gitu kan. Iya betul. Nah, kita jelek rumah tangga kita seorang. Walaupun kita anggota. Iya gitu betul. kan. Itu salah satunya kenapa kita masuk situ. Pertama pengen tahu. Terus pengen tahu untuk apa organisasi dibangun. Organisasi budaya beda caranya. Organisasi politik beda caranya. Organisasi apa lagi?
dakwah beda gitu caranya dak. Betul. Organisasi apalah, organisasi apapun pokoknya kalau di budaya kita sama caranya. Betul. Pokoknya disebut tadi beda-beda sistem caranya. Betul. Nah itu tadi kalau kita masuk ke salah satu organisasi tadi bahwa kita harus tahu dulu nih kenapa kita masuk sini. Kalau ini salah jalannya tak betul, wajarlah kita lari atau kita pindah ke organisasi lain. Tapi kalau kita masuk ke situ udah aktif, berarti kita pengen tahu dan pengen aktif di situ. Nah itu tujuannya apa tadi? Pengen cari relasi. Nah kedua otomatis banyak cewek. Cewek. Ini yang budak-budak suka nih bang. Ini banyak budak-budak suka nih. Ikut organisasi banyak cewek. Banyak cewek. Pasti. Apalagi yang glowing ya. Makin suka nih. Makin muka. Kawan saya pun ada bang ikut organisasi kadang kejar cewek. Campur itu. Ada lah ya. Jadi memang begitu. Terus kalau organisasi banyak duitnya pasti banyak gitu kan. Tergantung tujuannya lah terkait organisasi ini kan. Otomatis kalau organisasi banyak ceweknya pasti banyak ramai. Betul. Terus aktif juga organisasinya. Kalau aktif pasti banyak yang gabung. Kalau dia benar-benar angkat budaya, pasti juga banyak yang bergabung yang suka dengan budaya. Nah, begitu. Tergantung genre masing-masing. Untuk apa organisasi itu wadah. Wadah, ya. Wadahnya untuk kita mengembangkan diri. Mengembangkan bakat. Organisasi budaya. Kita masuk ke situ, kita buat budaya, kita yang ikut di situ, kita ikut nari, kita ikut bersilat, kita ikut jepit. Apalagi yang udah ada bakat kan ya? Ada bakat. Jepit apa gambus, gambus, apa rebana gitu kan. Nah begitu. Salah satu kalau budaya. Apalagi kalau dia ikut organisasi sosial. Dia banyak wawasan, bisa bantu orang, kenal orang, kenal ke dinas sosial, kenal ke masuk kantor, nah itu kan dapat duit bukan untuk kita, nah itu sosial. Organisasi kan biasanya suka bikin proposal tuh bang. Proposal tuh bisa kenal orang kantor tuh. Betul tuh. Itu salah satu relasi. Kita dikenal sana di sini, itu salah satu bagaimana kita bisa dikenal orang. Betul. Memang kalau memang rata kalau dia pengen jadi dewan, dia banyak kasih ke organisasi. Tawan dewan dia. Terus kalau dia pengen kepala desa, dia harus sistem organisasi juga. Bisa juga dia cuma kuliah, selesai kuliah dia masuk kerja, dia bisa masuk masuk menjadi kepala daerah. Bisa jadi. Betul. Tapi dia paham nggak sistem dalam sistem dalam organisasi itu atau kepengurusan itu. Karena memang yang banyak korupsi tak paham organisasi, tak dapat duit. Betul gitu kan. Itu salah satu sih, tapi tidak semua lah ya. Tapi itu kebanyakan begitu lah. Berarti perlu ilmu organisasi banget. Harus. Biar wawasan paham bahwa dalam organisasi itu tidak bisa kita mengambil hak anggota, hak kegiatan itu, karena yang memang itu juga terkait semua tuh. Terkait dia tamu masuk apa. Jadi kalau dia masuk organisasi berarti dia sudah memahami nanti dia mau jadi apa ke depan. Apalagi kita masuk pengurus, pasti dia sudah mengolah anggota. Bagaimana cara menggabungkan anggota, bagaimana cara mengajak anggota, bagaimana caranya menengahkan masalah di anggota, gitu kan? Dia punya staff, ya otomatis gimana caranya dia bisa bergabung kerjasama. Nah itu udah menjadi politik sebenarnya. Salah satu kita politik itu kan pengen organisasi ini, berarti otomatis dia organisasi pasti dia pasti berpolitik dah. Betul. Tujuannya apa? Untuk memajukan organisasi dia. Betul. Untuk bersaing supaya organisasinya lebih bagus. Betul. Untuk lebih aktif lagi ke dikenal dengan masyarakat. Otomatis kan dengan cara apa? Ya harus berpolitik juga. Secara sehat lah ya. Betul. Tidak dengan uang gitu. Itu
Ya begitulah kalau Ya, kita gitu. pengen masuk organisasi, apalagi kita masih kuliah. Iya, betul. Ya setidaknya kalau pengen jadi apa BEM gitu kan. Nah, Ben. Ya harus ikut organisasi lah. Iya, betul. Masa seorang pengen jadi BEM tidak ikut organisasi, Iya, bagaimana betul. dia ngurus anggotanya? Iya, betul. Ya. Kalau dia udah pernah menjadi kepala bidang, pernah menjadi ketua organisasi, pasti dia udah tahu cara sistem setidaknya. Iya, betul. Sedikitnya itu dia sudah tahu Iya. sistem berorganisasi Iya, di betul. suatu entah di kampus BEM, Iya. entah itu di ketua kepala bidang apa gitu kan. Nah, dia setidaknya sudah memahami, tapi tidak bisa langsung sekali naik langsung jadi kepala bidang di organisasi, ada Iyalah. bisa jadi anggota dulu. Dari bawah dulu Dari ya, bawah baru dulu. ke atas. Begitu dia aktif, dia pasti naik menjadi Oh, staff. pasti. Aktif lagi bisa jadi koordinator, Iya. naik lagi jadi apa kayak kepala bidang, Iya, betul. bisa jadi sekretaris atau ketua. Itu bertahap. Iya, bertahap. Kalau langsung naik dari bawah, Ada nggak bang yang langsung Gimana? dari bawah langsung naik? Ada. ada. Biasa itu pakai pakai kertas biru merah. Kata biru merah ya. Cukup tahu ya gitu bang ya. Ada juga sepertinya itu, Iya. tergantung dia ini udah aktif gitu. Oh, Dia udah iya. pernah masuk organisasi. Iya. Tapi ini memang aktif di situ, ditanya, oh dia aktif, berarti dia bisa mengolah ini. Bisa juga langsung naik langsung. Oh, jadi bisa. ketua, Oh, iya. Tapi dia harus ada pengalaman dulu, Ya, tak betul. mungkin langsung naik. Itu penting organisasi tidak cuma satu. Iya, betul. Ya. Betul. Tapi tidak boleh lagi tidak masuk organisasi Ya, gitu. betul. Nah, kan tidak menyalahkan bagi yang kawan-kawan, Ya. adik-adik yang nak kuliah tidak masuk organisasi, tak masalah. No. Tekanan orang tua pun biasa gitu kan, Iya, orang betul. tua. Nah itu, tapi harus pahami orang tua itu bahwa anak jangan dipertahankan tidak ikut organisasi. Iya, betul. Itu salah satunya. Iya. Untuk membantu perkembangan atau apa namanya itu pemikiran di luar sama relasi. Iya. Itu. Minum dulu bang. Awas tuh nampak. Iya ya, harus Nah. nampak ya. Kita minum dulu. Oh, ini dulu. Mantap nih. Kelasnya Ini ada kelas dari podcast kami juga. nih, ruangan Podcast podcast anak nih. muda. Ah. Nah, luar biasa. Jangan lupa di subscribe ya. Sosial Pontianak. Itu luar biasa. Ini salah satu mungkin ini salah satu ya untuk pemuda atau adik-adik yang pengen suatu buat hal yang positif. Iya. Mungkin ini salah satunya kan. Iya, betul. Oh, ini begitu podcast mudah semua. Ah. Jadi kan bagus nih kayak gini kan, walaupun sederhana tapi Iya. ada inovasi yang untuk kita bergerak Oh. sebagai pemuda. Ini nama podcast Ruang Budak ini khusus pemuda bang, maka saya kasih nama budak. Udah tak mungkin orang tua gitu. Ya, saya tak panggil orang tua di sini tadi materi. Oh, Jadi betul. budak-budak semua. Udah semua ya. Betul tuh, gini nih betul. Jadi itu mungkin pemikiran pemuda-pemuda Harus dikembangkan bang. Betul. Jadi itu ada lagi bang? Dan mungkin kalau dari saya mungkin begitu. Oh, gitu. Mungkin gimana dengan program mungkin udah gimana gitu kan terkait ini, mungkin udah paham adik-adik gimana kan, apakah menurut Bang Pologa betul lah tuh? Nah, betul lah bang, kan yang ngomongnya aktivis. Nah, jadi buat kita semua, nah, yang pengen jadi apa tadi katanya, pengen jadi ketua, ketua organisasi atau pengen jadi ketua ketua sekolah, ketua komunitas, ketua komunitas. Tapi betul, harus banyak cek muka kan. Awas banyak cari muka, itu nggak tuh kata Bang Dason. Kita mau jadi ketua, awas banyak cari muka. Cek muka tuh ya aktif gitu kan. Ya aktif maksudnya. Begitu ada ketua baru, ketua lama, kita buat bantu. Tidak kan begitu, tapi aktif lah gitu kan. Begitu jadi itu cari mukanya yang hal positif. Ya, hal positif, Jangan benar. menjatuhkan kawan. Yang menjatuhkan menjadi kawan. Iya, betul. Karena perbuatan kita buat jelek, maka balik kita lagi. Ya, itu juga harus kita perhatikan. Iya, betul Bang. Nah, jadi kita dengar tuh, budak-budak kita sampai kena masuk kuliah harus ikut organisasi biar kita paham. Nanti kalau nak jadi ketua
atau nak ke tempat kerja apa nanti, atau ada kita nak bikin suatu komunitas, jadi kita paham strukturnya, ilmunya. Ini penting nih untuk kita yang udah kuliah atau yang mau masuk kuliah, ikut organisasi. Tapi jangan nak banyak-banyak organisasi, nanti kita terbengkalai, kacau nanti pikiran kita. Jadi ya cukup sampai sini. Enggak ada pesan. Ada pesan apa tuh? Kalau udah kuliah fokus dengan kuliah. Dengar tuh. Kalau udah kuliah fokus dengan kuliah. Kesana dengan fokus kuliah. Jangan kita nak kerja. Jangan nak kerja. Kalau kita kuliah ada kerja, otomatis dah nyaman megang duit. Megang duit. Udah megang duit nyaman. Untuk apa kuliah nih megang duit? Betul. Nah itu perhatikan. Iya, betul. Kalau bisa biarlah orang tua yang bayarkan. Karena kuliah ni masih tugas orang tua. Takutnya tak fokus kuliah. Takut tak selesai. Orang tua ni banyak memang kawan saya bang yang kerja sambil kuliah. Itu kuliahnya 13 semester, 14 semester. Itu. Emang ada. Hampir mau DO. Itu. Karena udah megang duit tadi kan. Nyaman dengan duit, lupa dengan kuliah. Betul tak? Iya betul. Nah, terus sama juga, aku udah masuk kuliah, jangan banyak masuk organisasi. Betul bang. Itu. Masuk boleh organisasi 1-2 bang, yang tahu lebih banyak nanti terbengkalai bang ya. Apa namanya itu, organisasi kampus. Iya betul. Organisasi luar kampus. Dan juga komunitas yang luar yang Iya sosial. betul. Gitu kan. Nah itu ya, jangan nak 10. Itu udah berlebihan dah. Nanti terbengkalai. Tugas kuliahnya terbengkalai, organisasinya juga terbengkalai. Duit tak dapat, nganggur. Ujung-ujungnya DO. Mungkin minta maaf, mungkin yang merasa gitu kan. Tapi betul, alhamdulillah. Itu ya dulu, aku udah kuliah, fokusnya kuliah. Betul. Ya fokus kuliah maksudnya itu jangan kerja. Iya betul. Jangan kerja. Kalau memang dia nak nikah, silalah nikah. Iya. Tapi lebih bagus tuh lepas kuliah dulu baru nikah. Itu lebih bagus. Tapi kalau dia nak nikah sebelum selesai kuliah tak masalah. Tak masalah. Tapi lebih bagus, dengar tuh. Saran ya, bagus kita kalau nak nikah setelah kuliah, biar kita fokus untuk kuliah. Soalnya banyak orang kuliah nikah tuh kuliah tak selesai. Itu tuh. Kebanyakannya dah. Sedikit saran lah itu. Jadi itulah yang dikasih tahu materi tadi. Kita cukupkan karena waktu kita udah habis. Nanti takut kepanjangan. Jadi jangan lupa budak-budak tetap nonton podcast saya ya. Ini podcast Ruang Budak di channel Nekat Official Pontianak. Dadah.